Baik Bapak Ibu, sekali lagi bersyukur kita jemaat Tuhan GKDN Kristo boleh bersyukur penyertaan Tuhan di tahun 2025 seperti yang tadi saya juga rasakan. Mungkin tahun 2025 banyak yang kita alami, banyak yang terjadi dalam kehidupan kita buat teman adik-adik pelajar, mungkin mahasiswa, Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak. Kita percaya semua yang kita alami pertolongan Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dan 2026 kita sudah ada di tahun 2026. Seperti tadi juga saya sampaikan, ada deg-degannya, saya juga ada deg-degannya, tapi kita mau percaya bahwa waktu kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan pasti bisa, pasti ada sebuah kekuatan, ada sebuah harapan, ada kemenangan, mungkin juga ada tangisan, tapi kita percaya kalau nggak ada Tuhan, nggak ada lagi tempat pengharapan bagi setiap kita. Yang buat kita semangat, yang buat kita melihat pengharapan itu cuma karena Yesus, nggak ada yang lain. Amin Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sampai dengan tahun ini Engkau terus menyertai kami, kami bersyukur Tuhan. Mungkin ada keadaan di tahun lalu yang membuat kami tidak percaya Tuhan. Tapi waktu kami melihat di akhir tahun ini sampai dengan awal tahun ini Tuhan, di akhir tahun kemarin sampai dengan awal tahun ini, bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, bagaimana Tuhan menyertai kami, bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kami. Kami tahu masih banyak yang belum sesuai dengan harapan kami Tuhan, tapi kami percaya rancangan Tuhan buat setiap kami, rancangan yang masa depan yang penuh harapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kami percaya Tuhan, waktu kami bersama dengan Engkau, dan bahwa kami melekat dengan Engkau Tuhan, untuk kami menjalani tahun ini Tuhan. Dan satu kerinduan kami Tuhan, untuk kami melekat, untuk kami melibatkan Engkau, menikmati anugerah kasih karunia-Mu dalam hidup kami di perjalanan tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh kami gak mampu, tapi Tuhan mampukan kami. Tuhan tolong kami. Semua karena Engkau saja Tuhan. Semua karena Engkau saja Tuhan. Semua karena Yesus hadir di hidup kami. Oleh karena Yesus, oleh karena darah Yesus, oleh karena pribadi Yesus, itu yang membuat kami terus punya pengharapan di dalam Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau menuntun jemaat-Mu di tempat ini Tuhan.
Apa yang kami alami, kami terima kasih Tuhan, tuntun kami sampai dengan hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sampaikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih buat cintamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, Yesus Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Thank you Lord. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu, bersamamu Bapa. Ku lewati semua
perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Kau yang bertindak, Kau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Mari dengan penuh kerinduan lagi katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Terima kasih Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagi. Anugerahmu besar Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Yes, Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ini syukur kami. Ini syukur kami Tuhan. Ini syukur kami. Waktu kami terus ingat kebaikan penyertaan-Mu, anugerah-Mu itu melimpah besar dalam hidup kami. Oh, tidak ada yang tidak mengalami anugerah-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Tuhan, Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. 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 Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi kami terima kasih kepada Engkau. Kami naikkan pujian hormat bagi Engkau. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau lebih lagi menikmati kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Apapun yang terjadi di tahun lalu dan akan terjadi tahun ini, kita mau terus bersyukur. Amin. Kita mau naikkan, kalau hari ini tuh hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja, yang ku terima. Amin. Walau hidupku diremukkan, walau jiwaku tergoyah
pujianku. Pujianku takkan terhentikan. Amin. Rohmu yang memberi penghibur. Akan kupikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, Biar kehendakmu terjadi. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kami mau bersyukur Tuhan. Katakan lagi sama-sama. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri Rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujian bagimu, ku takkan terhentikan. Rohmu Rohmu yang memberi penghiburan. akan kami pikul, akan ku pikul salib. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Hei, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku biar kehendakmu, Kehendakmu terjadi. ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku Yeah. bersuka, Sebab hari ini hari yang terbaik. Yeah. Katakan sama-sama, akan kupikul, akan kupikul. pikul salibmu. Yeah. Cukuplah kasih Kami butuh kasih setiamu Tuhan. bertahan. Kau kuatku, teguhkan iman. Katakan lagi, akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguh. Sekali lagi katakan, iman. akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu Tuhan. Ku bertahan, kau kuatku, kan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senang Biasa bersyukur. segala yang ku biar kehendakmu Tuhan. Kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini lagi yuk. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu. Kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari Yang terbaik. sama-sama katakan, sebab hari ini
hari yang terbaik. Yeay. Boleh yang bersyukur boleh lambaikan tangannya lagi buat Tuhan kita. Yeay. Kami mau bersyukur Tuhan lebih lagi. Sama-sama yuk. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yes, Tuhan. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Lagi na na na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Tangan yuk, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh yang bapak-bapak saja. Bersyukurlah yang pria. kepada Tuhan, Amin. sebab Dia baik, Tuhan, Dia baik bahwasanya untuk selamanya. kasih setianya. Yang wanita boleh bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Yuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah Kepada Tuhan, amin. sebab Dia baik, Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk kasih setianya. Lagi yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Boleh beri sorak-sorai buat Yesus yang baik dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur buat Yesus yang baik dalam setiap kami, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Itu yang membuat kami terus memilih apapun yang terjadi dalam hidup kami, bahwa kami melihat
apa yang Yesus lakukan dalam hidup kami. Itu yang membuat kami kuat Tuhan. Itu yang membuat kami bisa. Itu yang membuat kami beroleh pengharapan. Biar sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami, dalam hati kami. Bukan yang lain. Apapun keadaan yang terjadi Tuhan. Yes, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dalam segala keadaan, amin Tuhan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat, ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ya Tuhan, kami cinta Kau Tuhan. Katakan sama-sama dari awal lagi. Dalam segala keadaan, waktu kami berlimpah maupun kurang Tuhan, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktu kami kuat Tuhan, waktu kami lemah Tuhan, kuat maupun lemah, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Tuhan, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus. Biar ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami percaya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Naikkan lagi. Sekali Yesus selamanya,
Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus. Selamanya Yesus, Amin Tuhan. harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih kami boleh melewati tahun 2025 dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur kalau kami diizinkan masuk di tahun 2026 dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan akan semakin luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami akan melihat bagaimana tangan Tuhan, terang Tuhan menuntun hidup setiap kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan membawa kami naik ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan akan membawa kami melihat kemuliaannya dinyatakan dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami. Kami akan melihat di mana tangan Tuhan yang ajaib bekerja di tengah-tengah kami. Itu yang kami percaya Tuhan. Mari umat Tuhan, siapkan dirimu. Mari umat Tuhan, bawa dirimu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan menerangi setiap langkah-langkahmu. Biarkan Tuhan menggandeng tanganmu, menuntun engkau untuk kau melewati hari-hari ke depan bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana terang Tuhan menuntun hidupmu. Engkau bukan seperti yang dulu. Engkau bukan seperti waktu-waktu yang lalu. Tapi Tuhan mengubah engkau, menjadikan kau pribadi yang baru. Ada hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan berikan kepada kita semua. Bila hari ini setiap kita membuka hati kita di depan Tuhan, biarkan Roh Kudus bekerja, memimpin kita, memenuhi pikiran, menerangi pikiran hati kita. Karena Tuhan ingin membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, dan kemuliaannya terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi ini Tuhan. Di tahun ini Tuhan, di tahun 2026 Tuhan, kami percaya bahwa janji-janji-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sebagai gereja-Mu Tuhan, kami akan memenangkan setiap pertandingan demi pertandingan. Kami akan memenangkan setiap peperangan demi peperangan. Dan kami percaya Allah Immanuel yang senantiasa menerangi kami, menuntun kami dan bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Persiapkan kami gereja-Mu, persiapkan kami umat-Mu Tuhan. Untuk kami Kau angkat Tuhan, naik ke level yang lebih lagi Tuhan. Dan biar setiap kami terus mengalami perjumpaan dengan Kau dalam hari-hari kami Tuhan. Kami memiliki keintiman yang lebih lagi dengan Kau Tuhan di tahun-tahun ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami.
Berkata-katalah kepada kami lewat firman yang kami dengar, lewat firman yang kami baca. Engkau berbicara ke dalam jiwa kami, ke dalam roh kami Tuhan. Kami percaya terang Tuhan yang kami tunjukkan sehingga kami melihat jalan-jalan kami di tahun-tahun ke depan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman. Kami percaya bahwa terang Roh Kudus yang menyingkapkan ke dalam setiap kami, dalam hati kami, ke dalam jiwa kami. Terpujilah Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, shalom. Selamat tahun baru. Ya, bisa lihat dulu kanan kirinya, kata, ya masih adakah yang mungkin ya kita lupakan yang lalu, amin. Lupakan yang telah lalu dan kita mengarah kepada tahun yang baru. Percayalah bahwa terang Tuhan, berkat Tuhan itu ada atas kita, amin. Ya, saya juga mengucapkan shalom, selamat pagi, ya, selamat tahun baru kepada jemaat Tuhan yang terhubung dengan ya link kita hari ini, Zoom pagi hari ini. Ya, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai kita semua dimanapun kita berada. Puji Tuhan, pagi ini saya ingin bagian dari apa yang disampaikan pada malam tahun baru waktu kita doa. Saya akan mengulang dan sedikit melanjutkan apa yang sudah disampaikan pada waktu doa malam tahun baru. Kita sama-sama buka dari 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai 18. Temanya adalah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya, siap Bapak Ibu Saudara Tuhan? Siap diangkat Tuhan? Ya, bukan diangkat ke surga ya. Diangkat naik level kita. Kita akan diangkat naik level Tuhan. Ya, ke tempat yang lebih tinggi. Ya, kita buka dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Sampai dengan 18. Ya, kita akan baca bersama-sama. Yang sudah dapat bisa sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, kita akan baca 3, 2, 1. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, jadi saya ingin melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan pada malam tahun baru, ya waktu kita berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan memanggil kita untuk bergerak dari satu tingkat ya kepada tingkat yang lebih tinggi. Amin. Amin. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun yang mau statis atau stuck dalam hidupnya. Setiap orang pasti menginginkan perubahan dalam hidupnya. Amin. Ada di sini yang tidak mau mengalami perubahan, ya. Kalau tidak ingin tua banyak ya. Ingin muda terus pasti banyak orang yang ingin muda terus, ya. Tapi saya percaya bahwa sekalipun saya nggak mau cepat tua, saya ingin awet muda, ya. Tapi seorang itu pasti ingin mengalami perubahan dalam hidupnya. Mungkin baik taraf kehidupannya, taraf ekonominya, ataupun yang lainnya. Pasti semua orang ingin mengalami apa? Perubahan dalam hidupnya, ingin naik levelnya. Ya. Nggak ada orang yang mau berhenti puas pada satu titik. Oh sudah cukup saya di sini saja. Saya kayaknya cukup, saya sudah semua tercukupi. Ya. Saya percaya tidak ada orang yang ingin seperti itu. Semua orang ingin mengalami yang namanya perubahan ke yang lebih tinggi. Ya. Dan saya percaya bahwa itu pun yang Tuhan rindukan atas setiap kita. Ya. Tuhan merindukan anak-anaknya, ya, orang yang dikasihinya itu naik levelnya, ya. Kemuliaannya makin naik, ya. Semakin tahun semakin naik karena kerinduan Tuhan ada setiap kita, ya. Seperti yang dikatakan tadi dalam 2 Korintus pasal 3 bahwa Tuhan ingin setiap kita serupa dengan gambarannya.
Dan saya percaya di setiap kita yang hadir di tempat ini, ya, dari pertama kali saudara bergabung di gereja ini, sampai mungkin nanti Tuhan panggil saudara, saudara statusnya hanya sebagai jemaat. Ada yang mau, aku mau jadi jemaat aja lah, dari saya percaya, saya bergabung di gereja ini, sampai nanti saya dipanggil Tuhan, saya mau jadi jemaat aja. Datang ke gereja, duduk manis, dengar firman Tuhan, pulang. Ya. Saya percaya saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Amin. Amin. Ini kayaknya nggak percaya nih. Saudara nggak percaya bahwa saudara akan dipakai Tuhan? Angkat tangan yang percaya bahwa akan dipakai Tuhan. Ya. Jadi ketika saudara memutuskan bergabung, saya mau komitmen nih di GKKDN Kristus Samarinda. Percayalah bahwa Tuhan sedang punya rencana besar atas hidup saudara. Amin. Karena memang itu yang Tuhan rindukan. Tuhan ingin kemuliaannya diberikan kepada kita setiap saat itu naik levelnya. Tuhan tidak ingin saudara, kekristenan saudara, kerohanian saudara itu berhenti. Sampai hanya saudara, saya sudah terima Yesus dan saya percaya mati saya akan masuk surga. Tuhan tidak menginginkan kehidupan saudara yang sampai di situ. Karena janji Tuhan bahwa dikatakan bahwa Tuhan merindukan bahwa setiap bangsa itu harus menjadi milik, menjadi siapa? Murid Tuhan. Dan Tuhan ingin kita menjadi bagian dari apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan tidak inginkan kita menjadi penonton, saya hanya mau menonton saja. Saya hanya mau menonton Pak Budi melayani Tuhan. Saya hanya mau menonton Pak Lisbon melayani Tuhan. Saya hanya mau menonton siapa lagi. Tapi yang Tuhan rindukan adalah bagaimana kita ada dalam pertandingan. Katakan amin. Amin. Jadi Tuhan inginkan kita semua ada dalam pertandingan, bukan di luar pertandingan. Tuhan mau kita ada di sana. Karena itu saya percaya bahwa di tahun ini Tuhan akan mengerjakan banyak sesuatu yang luar biasa atas hidup kita. Ya, kita akan melihat bagaimana kasih karunia Tuhan bekerja begitu luar biasa dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam rumah tanggamu. Katakan amin. Kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan bekerja atas bisnismu, atas studimu. Ya. Jadi mari kita mulai bangun diri kita percaya bahwa oke, tahun 2025 mungkin saya adalah tahun-tahun bagaimana saya mengalami pasang surut, saya naik turun seperti apa? Roller coaster ya. Waduh, naik turun gitu ya. Tapi pastikan bahwa di tahun 2026 engkau akan mengalami Tuhan. Amin. Engkau akan mengalami api yang berkobar-kobar dalam hatimu, ya. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menuntun engkau, ya, kepada satu keajaiban demi keajaiban. Tuhan akan membawa engkau melihat bagaimana Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Itu yang saya percaya bahwa Tuhan sangat rindu, ya, untuk setiap kita anak-anaknya, ya, mengalami kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin. Katakan dulu kanan kirinya, engkau akan mengalami kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Amin, Bapak Ibu rindu, amin. Amin. Kita akan dibawa masuk dalam kemuliaan yang lebih besar dan semakin besar. Kita akan naik level. Kita akan naik semakin tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dalam 2 Korintus pasal 3 ini, kita akan sama belajar bagaimana supaya kemuliaan Tuhan itu semakin besar, ya, dalam hidup kita. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa di situ katakan, tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Rupanya saudara kasih Tuhan, ada yang membuat seseorang itu tidak sulit untuk mengalami kenaikan level dalam hidupnya, ya. Seorang susah mengalami Tuhan dalam hidupnya itu karena ada yang namanya selubung. Ada sesuatu yang menutupi hidupnya sehingga dia sulit mengalami Tuhan. Dia mungkin ke gereja, mungkin dia ke komsel,
mungkin masih ikut pemuritan, tapi dia kenapa kok aku masih sulit mengalami Tuhan? Aku masih dituntut oleh logikaku, pikiranku. Karena ada selubung. Selama selubung itu masih ada, sulit bagi dia untuk mengalami Tuhan. Sulit bagi dia untuk mengalami terobosan. Sulit untuk mengalami Tuhan begitu. Dia susah untuk dia mengalami bagaimana Tuhan melawat hidupnya. Karena selubung itu masih menutupi hidupnya. Dan di sini dikatakan bahwa kalau selubung itu ingin diangkat darinya, maka dikatakan itu apa? Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Jadi bagaimana supaya anak Tuhan mengalami kemuliaan yang semakin besar? Yang pertama adalah ya, ketika kita berbalik, ketika hati kita berbalik kepada Tuhan. Ya. Hati berbalik kepada Tuhan itu bukan hanya karena mungkin saya sudah jatuh dalam dosa, saya gagal jatuh dalam dosa. Mungkin tanpa kita sadari kita banyak gak taatnya sama Tuhan. Mungkin kita sadari, mungkin kita banyak gak taat dengan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Sehingga karena ketidaktaatan itu kita susah untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Makanya dikatakan kalau ingin selubung itu diangkat daripada kita, maka kita apa? Berbalik kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, oh aku kan gak jatuh dalam dosa. Aku tidak melakukan pelanggaran. Tapi mungkin di sisi lain saudara banyak mengalami ketidaktaatan dengan Tuhan. Mungkin saudara berjalan dengan pikiran saya sendiri. Saudara berjalan dengan kemauan saudara sendiri. Sehingga Roh Kudus sulit untuk berbicara kepada saudara. Roh Kudus susah untuk menuntun saudara. Dan saya percaya ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, ya, maka selubung itu akan diambil, akan ditarik, diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, ya, selubung itu berbicara tentang hati saudara. Saudara masih ingat kisah tentang bangsa Israel di tanah Mesir? Ketika bangsa Israel ketika Tuhan menyuruh Musa untuk berbicara kepada Fir'aun supaya bangsa Israel itu boleh keluar dari Mesir, apa yang Tuhan lakukan terhadap Fir'aun? Apa yang Tuhan lakukan kepada Fir'aun? Dia apa? Membuat apa Fir'aun? Mengeraskan apa? Kurang keras apa? Mengeraskan hatinya. Mari kita perlu belajar untuk hati-hati dengan hati yang keras. Karena ketika ada orang memiliki hati yang keras, maka susah bagi Tuhan untuk berbicara kepada orang itu. Ya. Mari kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ibrani pasal yang ketiga, ayat 7 sampai 8. Sebab itu seperti apa yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ya, perhatikan situ. Ya, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jadi pada waktu itu bangsa Israel mengalami yang namanya, dia mengeraskan hatinya dan gak mau mendengar namanya suara Tuhan. Ini yang terjadi, Tuhan menghukum bangsa Israel. Jadi apa yang membuat selubung itu masih ada dalam diri kita sehingga kita sulit mengalami Tuhan, itu ketika ada hati yang keras dalam hati kita. Ya, saya percaya bahwa hati yang keras itu akan dihancurkan, ya, akan dibuat lembut oleh Tuhan
ketika saudara ada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Ya. Saya bisa uji ketika saudara marah, jengkel dengan seseorang. Saudara datang aja berdoa, saudara datang, saudara diam. Tuhan, aku kesel banget nih dengan orang ini. Aku marah banget nih dengan orang ini. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku lakukan Tuhan? Mulai engkau bicara sama Tuhan. Dan percaya maka hatimu akan lembut. Amin. Hatimu akan lembut. Engkau akan bisa berkata, Tuhan, aku mau ampuni dia. Aku mau berdamai dengan dia. Aku mau mengasihi dia. Itu yang akan terjadi dengan saudara. Amin. Jadi, dan ketika itu terjadi maka selubung itu akan ditarik dari hidup saudara. Kayaknya saudara, penting ini untuk saudara, untuk kita sama-sama mengerti. Bahwa selubung itu akan tetap ada ketika seseorang hatinya keras. Dia gak mau berbalik kepada Tuhan. Ya, hati yang keras bisa membuat akhirnya kita apa? Akhirnya kita berjalan menurut logika kita sendiri. Kita berjalan menurut cara pandang kita sendiri. Dan ketika itu dibiarkan maka selamanya selubung itu akan ada pada kita. Dan ketika selubung itu pada kita maka kita sulit mengalami yang namanya perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Kita sulit untuk mengalami yang namanya hadirat Tuhan. Sehingga ketika itu terjadi, apa yang terjadi? Kekristenan kita ya dibangun hanya karena rutinitas. Tidak ada relasi di sana terjadi. Engkau datang ya karena kewajibanmu sebagai orang Kristen. Engkau datang ya kewajiban saya sebagai orang yang mungkin sudah Kristen bertahun-tahun. Ya, malu nanti saya kalau nggak ke gereja. Ya. Tapi ketika selubung itu diangkat dari kita maka engkau akan punya kerinduan yang baru kepada Tuhan. Engkau akan punya kasih yang baru kepada Tuhan. Ya. Seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes, dikatakan itu akan mengalir aliran air kehidupan dalam hati kita. Yang akan membawa kita masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Ada amin? Siap diubahkan Tuhan? Bawa hatimu kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ya. Ketika kau masih saya percaya bahwa ketika kita sulit untuk mungkin mengampuni, ketika kita sulit untuk ya memaafkan seseorang, tapi ketika engkau mulai mau merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan, ya, engkau akan mengalami yang namanya hatimu diremukkan oleh Tuhan. Hatimu dilembutkan oleh Tuhan. Sehingga kau memiliki yang namanya kasih yang baru. Sehingga kau bisa mengampuni, engkau bisa memaafkan, engkau bisa mengasihi, engkau bisa menerima orang yang sudah mungkin menyakiti engkau. Ya. Jadi yang pertama untuk bisa mengalami kemuliaan yang semakin besar, maka kita harus memiliki hati yang mau berbalik kepada Tuhan. Ya. Jangan biarkan ada hati yang keras dalam dirimu. Karena itu akan membuat selubungmu, ya, membuat engkau tidak sulit untuk mengalami Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18a, kita baca. Dikatakan dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami kemuliaan yang lebih besar dan semakin besar? Yang kedua adalah hidup kita terbuka di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, Tuhan selidiki aku Tuhan. Di mana aku nggak taat Tuhan, mungkin ada ketidaktaatanku Tuhan. Jadi kita harus bawa hidup kita, minta Tuhan menyelidiki hati kita. Makanya ada lagu selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Hidup kita harus senantiasa terbuka di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa keterbukaan kita di depan Tuhan membawa kita menjadi orang yang semakin
dekat dengan Tuhan, menjadi orang yang intim dengan Tuhan. Ya, saya menyadari bahwa kita dalam perjalanan kehidupan rohani kita, Tuhan akan terus namanya menerangi sisi-sisi gelap dalam kehidupan kita. Ya, jadi ketika ketika kita dalam Tuhan bukan berarti tidak ada sisi gelap dalam hidupmu. Ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menerangi sampai tidak ada lagi namanya sisi gelap dalam hidup kita. Ya. Tuhan akan menerangi karena kerinduan Tuhan adalah bagaimana kita mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus sempurna. Tidak ada lagi yang namanya kekosongan. Semuanya perfect, sempurna, sama seperti Kristus. Dan saya percaya lewat pengenalan kita akan Tuhan, lewat keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan di mana ini, apa yang perlu diperbaiki dalam hidupmu. Apa yang masih belum diperbaiki dalam dirimu, Tuhan akan berbicara kepada kita. Ada amin? Ya, dan saya percaya saudara juga tahu itu. Aku masih lemah, aku masih gagal dalam ini. Ya. Tapi ketika saudara menyadari itu, dan saudara terus membangun yang namanya keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan memampukan saudara menyelesaikan setiap persoalan-persoalan dalam diri saudara, kekurangan-kekurangan dalam diri saudara. Ada amin? Ya. Mungkin ada orang yang kurang sabar. Percayalah bahwa ketika mungkin saya ikut Tuhan tapi kenapa saya nggak sabar? Saya ikut Tuhan tapi kenapa saya kayaknya mudah betul terpancing emosi? Saya ikut Tuhan tapi kenapa masih susah betul ngatasi yang namanya ketidaksabaran. Saya kalau dengar suara yang negatif sedikit aja sudah marah. Tersinggung saya. Marah saya sehingga saudara ingin meluapkannya. Saya percaya ada kasih karunia Tuhan atas orang-orang yang masih mengalami itu. Ada amin? Ya. Dan ketika saudara membangun keintiman dengan Tuhan, ketika saudara menyadari bahwa saudara banyak kelemahan, saudara semakin datang kepada Tuhan, ya, maju terus datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita. Sehingga tanpa saudara sadari, maka saudara akan saudara akan mengalami yang namanya perubahan dalam hidup saudara. Itu yang dikatakan dalam Yeskiel, dikatakan air yang keluar dari bait suci, ya. Disuruh ukur 1000 hasta, maju ke depan, sudah sampai selutut, maju ke depan lagi, sudah sampai sepinggang, maju ke depan 1000 hasta lagi, sudah sampai seleher, sampai akhirnya semua tenggelam. Ya. Jadi ketika saudara mulai membangun namanya keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan membawa saudara untuk bisa mengatasi kekurangan-kekurangan dalam hidup saudara. Karakter lama kita akan diperbaharui dari hari kepada hari. Makanya dalam Roma pasal 12 dikatakan ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan itu akan dikerjakan dalam kita ketika kita membangun yang namanya keintiman dengan Tuhan. Maka saudara, ketika saudara gagal, ya ini bagi jemaat yang mungkin baru mengenal Tuhan. Ketika kau jatuh dalam dosa, ketika kau mungkin ikut Tuhan, kok aku masih jatuh ya, aku masih suka ini ya. Jangan mundur saudara, jangan mundur, jangan aku nggak pantas nih aku dalam hadirat Tuhan. Aku baru melakukan dosa ini, aku buat ini. Ya. Saya mau katakan jangan kau mundur, tetap kau datang kepada Tuhan, karena ada yang namanya kasih karunia bagi engkau. Ya. Jangan seperti Kain. Ketika dia habis membunuh adiknya Habel, dia lari daripada Tuhan. Ya, harusnya datang, Tuhan ampuni aku kalau hilap, ya, nggak sengaja aku pukul adikku dan adikku mati gitu kan. Jadi ketika dia mengakui, saya percaya ketika dia mengakui, menyadari dosa-dosanya, maka Tuhan mengampuni dia. Bahkan kalau kita lihat, sekalipun dia tidak bertobat, Tuhan masih memberikan kasih karunia kepada Kain. Dengan diberikannya tanda di dahinya, barang siapa yang memukul Kain, ya, dia akan dibalaskan dikatakan. Artinya masih ada kasih karunia yang Tuhan berikan kepada Kain. Apalagi kita
yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan aku gagal Tuhan. Aku masih melakukan kegagalan Tuhan. Aku masih jatuh ke dalam dosa ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Saya percaya ada kasih karunia. Kasih karunia itu membuat saudara akhirnya bangkit. Dan saudara bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib itu akan menolong saudara. Jadi jangan berlaku seperti Kain. Ketika engkau gagal, malah engkau jauh dari Tuhan, engkau lari dari Tuhan. Tinggalkan ibadah, tinggalkan persekutuan. Jangan saudara. Justru sebaliknya, oh ini aku masih gagal. Aku harus semakin giat untuk datang pada Tuhan. Karena saya percaya, sekalipun aku gagal, ya berkali-kali gagal. Ketika aku mau datang pada Tuhan, Tuhan akan menolong saya. Amin. Saya percaya itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu jangan saudara menjauh daripada Tuhan. Ya. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami kemuliaan yang semakin besar, maka hidup kita harus terbuka di depan Tuhan. Ya, di sini katakan tadi bahwa dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Ya. Ya. Jadi itu yang Tuhan rindukan, ya. Di mana Tuhan menginginkan kita, ya. Dikatakan situ bahwa kita mencerminkan, ya. Kalau kita cermin itu berarti Tuhan ingin kita menjadi cermin. Sifatnya cermin itu apa? Sifatnya cermin seperti apa? Memantulkan. Ya, karena sumber itu, ya sumbernya Tuhan, bukan kita sumber kemuliaan. Ya, jadi Tuhan menginginkan kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Ada amin? Itu yang Tuhan rindukan. Dan itu hanya bisa kita alami ketika hidup kita terbuka dengan Tuhan. Kita membangun keintiman dengan Tuhan. Belajar taat untuk engkau, ya perbaiki apa yang belum kita kerjakan di tahun 2025. Ya. Dan saya mau katakan bahwa kita sedang tidak mengulang kegagalan kita di 2025. Tapi kita memperbaiki, ya. Kita maju, amin. Sehingga kita bisa berkata bahwa ya Tuhan, aku percaya bahwa aku semakin hari semakin mengenal Engkau secara pribadi. Aku semakin bisa mendengar Engkau berbicara kepadaku Tuhan. Dan memang itu yang Tuhan rindukan. Itu yang Tuhan mau. Ya. Di mana kemuliaan Kristus terpancar dan kita pantulkan ke sekeliling kita. Sehingga orang-orang sekeliling kita mengalami kemuliaan Tuhan juga. Mengalami kasih Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan dan melihat terang Tuhan lewat hidup kita. Ada amin? Ada amin? Ya, yang ketiga. Ya. Saya lanjutkan di ayat yang ke-8 ayat yang ke-18. Ya. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Ya, yang ketiga, kita lihat di situ bahwa keintiman dengan Tuhan akan mengubah kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Ya. Jadi jangan kita harus percaya bahwa ya proses itu tidak instan saudara, ya. Namanya proses serupa segambar dengan Tuhan itu bukan sesuatu yang sekali jadi. Hari ini kita membangun hubungan dengan Tuhan, langsung kita dibuat sempurna, enggak? Sama seperti pribadi Tuhan menyingkapkan kepada kita juga pelan-pelan. Tuhan tidak langsung ini pribadiku seutuhnya, enggak. Ya. Kenapa Tuhan menyatakan dirinya kepada kita juga enggak langsung? Karena Tuhan ingin kita mengejar pribadinya. Karena kalau sudah disingkapkan seluruhnya, maka saudara tidak akan lagi namanya mengejar Tuhan. Betul saudara? Betul? Jadi kalau semuanya sudah tahu nih, ya kalau sudah sesuatu yang sudah tahu, ya nggak mungkin kita mau cari tahu lagi, betul nggak? Ya kan? Contohnya apa ya? Yang gampang gitu ya. Apa ya yang gampang? Saya sesuatu yang mungkin sesuatu yang rahasia, tapi ketika rahasia itu sudah dibuka semuanya, kira-kira menjadi menarik lagi nggak, saudara? Atau sebuah kasus lah, contohnya kasus lah. Kalau kasus itu belum terbuka semuanya, menarik nggak? Menarik kan? Karena kita pengen tahu, ya kan? Tapi kalau sudah terbuka semua, ya sudah, aku udah tahu, ya ngapain lagi aku cari tahu. Dan saya percaya Tuhan juga menyingkapkan dirinya kepada kita tuh.
pelan-pelan. Supaya apa? Supaya kita mengejar dirinya. Kita mengejar Tuhan terus. Wow. Aku ingin tahu. Ya. Saya ingin belajar kasih Tuhan. Ya. Karena kasih Tuhan gak cuma sekedar hanya bicara karya keselamatan. Mungkin ada hal lain yang Tuhan ingin singkapkan kepada kita. Jadi keintiman akan mengubah kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan saya percaya lewat keintiman dengan Tuhan, maka karakter lama kita semakin lama akan semakin mati. Karakter lama kita semakin lama akan semakin hilang. Ya, sehingga hanya pribadi Kristus yang kelihatan, sehingga kita betul-betul mencerminkan kemuliaan Kristus. Kita menjadi cermin yang memantulkan kemuliaan Tuhan bagi sekeliling kita. Ada amin? Oke, ya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 8 ayat 12 sampai 23. 12 sampai 13. Oke, mungkin satu orang bisa bacakan untuk kita semua. Roma pasal 8 ayat 12 sampai 13. Ya, dikatakan bahwa di situ di ayat 13-nya dikatakan bahwa ya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tapi jika oleh roh kamu akan apa? Mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi jelas itu katakan bahwa lewat keintiman kita dengan Tuhan, maka ya dikatakan perbuatan daging itu akan mati. Ya. Perbuatan daging itu akan mati. Ya. Sehingga tanpa kita sadari, ya kenapa ya aku kok sekarang ini mudah bisa memaafkan. Nah, contoh sederhana. Dulu kok aku tuh susah mengampuni orang. Aku tuh kalau mendengar satu yang negatif tuh koknya langsung marah. Tapi kenapa sekarang kok aku bisa lebih lunak hatiku. Aku bisa lebih lembut aku. Ya. Itu dikerjakan oleh siapa? Oleh Tuhan, roh Tuhan. Lewat persekutuan itu dengan Tuhan. Ya. Maka saya percaya bahwa ketika saudara terus hidup saudara terbuka di hadapan Tuhan dan Roh Kudus terus menerangi hati kita, ya, maka Tuhan akan menyingkapkan sesuatu yang salah dalam diri kita. Ketika ada sesuatu yang salah, Tuhan akan singkapkan. Dan itu membuat akhirnya kita menjadi orang yang karib dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Ada amin? Yang terakhir, kita lihat dalam di bagian terakhir, ayat 18. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita lihat di situ bahwa semuanya dikerjakan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Tuhan, bukan lewat hidup saudara. Ya. Saudara berubah itu bukan karena diri saudara. Ya. Saudara berubah dari sesuatu yang karakter lama kepada karakter yang baru itu karena Tuhan yang mengerjakan dalam diri saudara. Dan ketika itu terjadi maka di sini katakan bahwa kita akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Dan saya percaya bahwa tahun-tahun ini, tahun ke depan di tahun 2026 ini, ya, kita akan menjadi gereja yang akan membawa kemuliaan bagi Tuhan, amin. Dengan kemuliaan yang semakin besar dan semakin besar. Amin. Silakan dibangkitkan
saudara akan dipulihkan, saudara akan mengalami terobosan dalam kehidupan saudara. Ya, akan ada api baru, ya, yang membakar hati saudara, ya, sehingga kita bukan lagi orang-orang yang berjalan dalam sebuah rutinitas. Kita menjadi orang-orang yang betul berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya. Karena kita memiliki yang namanya hubungan yang terus intim dengan Tuhan. Dan saya percaya itu yang Tuhan rindukan. Dan saya percaya di tahun-tahun ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita. Saya percaya itu, ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan membuka, ya, ladang-ladang baru, ya. Tuhan akan membuka tanah baru, ya. Sehingga kau akan melihat bagaimana, kau akan takjub, kau akan melihat bagaimana, oh luar biasa Tuhan. Itu akan kita lihat sama-sama di tahun ini. Amin. Amin. Kau buka hatimu, ya. Kalau masih ada hati yang keras, maka engkau datang kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Katakan, Tuhan selidiki aku Tuhan. Aku mau di tahun ini, aku menikmati Tuhan. Aku mau di tahun ini aku menikmati berkat-berkat Tuhan. Di tahun ini aku mau menikmati bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan itu dengan tengah kita. Ada amin? Ada amin? Siap mengalami kemuliaan yang lebih besar? Ya. Saya percaya Tuhan akan kerjakan dengan tengah kita. Amin. Kita akan menerima perjamuan, tapi sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Saya undang kita semua bagi berdiri. Mari kita teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan baru kita dengar. Kau yang membuka hatimu untuk firman yang baru engkau dengar. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada engkau. Saya percaya ini adalah waktu Tuhan bagi kita semua. Ini adalah kairosnya Tuhan untuk kita semua. Bagaimana kita mengalami Tuhan. Karena itu biar setiap kita menyelidiki hati kita. Karena selubung itu hanya akan diangkat oleh Tuhan ketika ada orang yang hatinya berbalik kepada Tuhan. Selubung itu hanya akan disingkapkan ketika ada orang yang mau merendahkan hatinya, dirinya di depan Tuhan. Menyadari akan kesalahannya, menyadari akan ketidaktaatannya selama ini. Dan dia mau berkata, Tuhan aku mau taat kepada Engkau, aku mau berbalik dari jalan-jalanku yang salah. Izinkan Tuhan berbicara kepada engkau. Biarkan Tuhan berkata-kata kepada engkau. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak tersembunyi bagi. Katakan lagi, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hatiku, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. oh tak kulihat, Tak kulihat
bagi aku. Biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Lihat hati, Biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau untuk waktu-waktu ini, untuk waktu yang ke depan. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ini kami, Bapa. Kami menyelidiki hati kami, Tuhan, di depan Engkau. Ampuni kami, Tuhan, ketika ada ketidaktaatan kami, Tuhan. Bila Kau yang memulihkan kami, Tuhan. Karena kami mau sepakat, Tuhan, di tahun ini kami mau berjalan bersama-sama. Di tahun ini, Tuhan, bagaimana kemuliaan-Mu dinyatakan, Tuhan, setiap kami. Bapa, aku berdoa, Tuhan, saya berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Bahwa mereka, Tuhan, untuk terus mengalami Engkau secara pribadi, Tuhan. Sehingga tidak satu pun dari antara mereka, Tuhan, yang masih ada dalam selubung. Kau yang melepaskan selubung itu dalam hati mereka, Tuhan. Kau yang melepaskan selubung dari hidup mereka, Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Engkau mengobati yang terluka, Tuhan. Kau menyembuhkan yang terluka, Tuhan. Karena kami percaya di tahun-tahun ini, Tuhan, kami akan melihat tangan Tuhan yang ajaib itu berjalan, menerangi kami, menuntun kami. Tuhan pembela kami ada bersama-sama kami. Sehingga kami berkendaraan kemenangan, Tuhan, di tahun-tahun ini, Tuhan. Kami percaya bahwa pemulihan demi pemulihan terus terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Kau yang rindu kemuliaan Tuhan dinyatakan semakin besar dalam hidupmu, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada dan biarkan Tuhan menjamah engkau saat ini. Biarkan kasih karunia-Nya
memenuhi engkau saat ini. Mengubah hidupmu. Yes Tuhan, ya Tuhan. Dan karakter ilahi memenuhi engkau. Karakter ilahi menguasai engkau saat ini. Lewat pengenalanmu akan Tuhan, aku akan dibuat mengalami Kristus semakin dalam dan semakin dalam. Amin, amin Tuhan. Sehingga karakter yang lama itu menjadi mati. Karakter yang lama itu kau tanggalkan dalam hidupmu saat ini dalam nama Yesus. Tuhan memampukan engkau Amin Tuhan. Amin. berjalan semakin maju. Amin. Tuhan memampukan engkau naik dari level terendah ke level yang semakin tinggi. Amin Tuhan. Amin. Pegang dan percaya apa yang Tuhan katakan kepada engkau hari ini. Dan kau akan melihat hari-hari yang baik dalam hidupmu. Hidupmu diberkati Tuhan, pelayananmu diberkati Tuhan. Rumah tanggamu diberkati Tuhan. Studiumu diberkati Tuhan. Visi dan pekerjaanmu diberkati Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan. Kami percaya Tuhan. Itu yang akan kami alami Tuhan. Bagaimana hidup kami memancarkan kemuliaan Tuhan Amin. sampai kepada akhir hayat hidup kami Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Dan kami katakan kami tidak berhenti sampai di sini. Kami akan terus maju. Amin. Dan kami akan terus mengukurnya dan kami akan terus maju. Amin. Sampai kami ditenggelamkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus. Yang mempersiapkan setiap kami Tuhan. Ya Tuhan. Yang melayakan kami Tuhan. Untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan ini. Kami percaya lewat perjamuan ini kami akan semakin dalam pengenalan kami akan Engkau. Dan kami akan semakin terhubung dengan orang-orang di sekeliling kami. Kami akan menjadi sepakat dengan orang-orang sekeliling kami. Kami menjadi orang-orang yang semakin hidup kami terpecahkan, tercurahkan bagi orang sekeliling kami. Rumah tangga yang retak dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan yang tidak baik dalam rumah tangga dipulihkan dalam nama Yesus. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dicurahkan atas hidup kita saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami persiapkan diri kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang yang maju ke depan, yang sudah bertugas bisa maju ke depan. Silakan saudara bisa ambil waktu teduh di hadapan Tuhan sebelum saudara mengambil roti dan anggur perjamuan. Inilah tahun pertama kita menikmati, tahun pertama kita di tahun 2026 menikmati roti dan anggur perjamuan. Biar engkau percaya bahwa ketika engkau menikmati ini, hidupmu mengalami pemulihan. Selubung itu diambil, dibukakan. Selubung itu ditarik dari hidupmu dan kau mengalami sesuatu yang baru dengan Tuhan. Hidupmu akan terpecah-pecahkan bagi banyak orang. Hidupmu akan memancarkan kemuliaan Tuhan bagi banyak orang. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu.
membuat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita persiapkan hati kita. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kau yang sudah percaya dan menerima Yesus, engkau adalah bagian daripada tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa ketika kita menikmati roti dan anggur perjamuan, kita sedang mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita sedang mengingat bagaimana anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Kasih karunia-Nya menyelamatkan kita, mengubah kita, menghidupkan kita. Lewat perjamuan ini kita diingatkan bagaimana kasih Allah tidak pernah habis dalam hidup kita.
kasih Allah senantiasa dicurahkan dalam hidup kita. Dia tidak pernah putus asa terhadap engkau. Engkau yang sudah berkali-kali gagal, mencoba bangkit mungkin masih gagal sampai hari ini. Lewat perjamuan ini, kau diingatkan bahwa ada kasih karunia bagi engkau. Dan kasih karunia itu akan memampukan engkau untuk bangkit dan datang kepada Tuhan. Darahnya dicurahkan bagi engkau, memulihkan engkau. Bagi engkau yang sudah lelah dengan kehidupan ini, ada kasih karunia juga bagi engkau. Lewat perjamuan ini, hidupmu dipulihkan, hidupmu dikembalikan kepada rancangan yang semula. Ada api yang baru, semangat baru dicurahkan bagi engkau. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita pecah-pecahkan roti di tangan kanan kita. Inilah tubuh Tuhan yang diserahkan bagi kita. Kami menikmatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama menikmati tubuh ini. Mari kita angkat anggur perjamuan dengan tangan kanan kita. Anggur perjamuan melambangkan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Lewat darah ini kita dipulihkan, kita diampuni. Tidak ada kelemahan yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tidak ada kegagalan yang tidak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Karena kasih dan anugerahnya, kita dipulihkan, kita dibangkitkan. Kita dijadikan baru. Pribadi yang taat, yang setia kepada Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita menikmati perjamuan ini sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk tubuh dan darahnya. Percayalah bahwa engkau sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Percayalah bahwa hidupmu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Karena itu hargailah hidupmu saat ini. Hargailah waktu-waktumu saat ini. Karena sungguh kasih karunia itu ada bagimu. Harapan itu ada atasmu. Terang Tuhan itu terbit atasmu hari ini. Bapak terima kasih untuk tubuh dan darahmu. Kami percaya kami sedang memberitakan kematianmu sampai engkau datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa di tahun-tahun ini kami akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Kami percaya bahwa kemuliaan yang semakin besar dan semakin besar akan kami alami di tahun-tahun ini. Oleh karena persekutuan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah selesai diberitakan. Engkau percaya
Roh Kudus yang bekerja menolong kami, memampukan kami untuk menghidupi firman ini, sehingga firman itu menjadi daging, menjadi buah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu, rekan-rekan semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan sukacita dan memberikan persembahan kita. Kami bersyukur oleh karena Engkau baik pada setiap kami, Tuhan. Sama-sama kita boleh katakan na 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 na. Haleluya, kami memuji Engkau. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. boleh angkat tangan buat Tuhan yuk. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tak berkesudahan. terima kasih Tuhan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku Angkat padamu, kami syukur Tuhan. syukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu Rahmat baru setiap pagi. Yes. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Boleh yuk bapak-bapak, bersyukurlah. Yang pria-pria memuji Tuhan. Amin. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Yang wanita boleh lebih lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Amin. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih lagi yuk. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setia,
kasih setia. Yes Tuhan, terima Kemuliaan bagi Tuhan kasih. kita, haleluya. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah, untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami gerejamu Tuhan. Bahwa kami gerejamu semakin hari semakin peka akan perkataanmu Tuhan. Bagi kami gerejamu Tuhan, menjadi gereja yang menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Teruslah Engkau berbicara kepada kami Tuhan gerejamu. Akan rancangan-Mu, akan kehendak-Mu Tuhan. Dan bangkitkan kami semua jemaat Tuhan di gereja ini Tuhan. Dan setiap kami menjadi bagian daripada rancangan-Mu Tuhan. Kami menjadi bagian daripada orang yang akan menyelesaikan pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang terus menuntun setiap kami. Kami percaya Roh Kudus terus memimpin kami, gerejamu Tuhan, dalam mengerjakan tanggung jawab dan panggilan kami Tuhan di kota ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bila di tahun 2026 ini Tuhan, kami terus dibawa naik Tuhan, ke tempat yang lebih tinggi Tuhan. Apa yang belum kami kerjakan di tahun-tahun sebelumnya Tuhan, akan kami kerjakan di tahun-tahun ini Tuhan. Apa yang belum digenapi Tuhan di tahun-tahun sebelumnya, bila digenapi di tahun ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya 2026 adalah tahun kemuliaan. Tahun di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan atas gereja. Dan kami semua dibangkitkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah hari ini. Kami percaya apa yang sudah kami berikan, baik pujian kami, penyembahan kami, baik keuangan kami, ini satu yang harum bagi Engkau Tuhan. Kami percaya bahwa Kau yang memampukan kami untuk mengelola apa yang sudah dipersembahkan Tuhan. Untuk kerajaan-Mu dinyatakan, kerajaan-Mu diperbesar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berkati pelayan-pelayan di luar kota. Lewat apa yang kami persembahkan dari keuangan kami Tuhan, memberkati pelayan-pelayan di luar kota Tuhan. Sehingga makin banyak orang dibawa kepada Engkau, mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari umat Tuhan, arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Ketika engkau berlaku setia, ketika engkau taat kepada Tuhan, percayalah bahwa berkat Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan percayalah, di mana engkau masuk dan engkau keluar, terang Tuhan menyertai engkau. Tuhan berkati engkau dalam apa yang kau kerjakan hari ini. Tuhan berkati rumah tanggamu, pekerjaanmu, bisnismu. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat hidupmu.
Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu ini. Dan kami akan pulang dengan penuh sukacita. Kami akan pulang dengan damai sejahtera daripada Kristus menyertai kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kau yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, silakan.